lagi ya, langkah ke-9 dan langkah ke-10 ya, terkait dengan penetapan atau penentuan dana dan implementasi program ya. Nah, sekarang terkait dengan penentuan dana ya, langkah ke-9 ya, sumber anggaran dan pendanaan ya. Ini merupakan langkah di mana yang sangat menentukan ya, setelah adik-adik kemarin mencoba membuat suatu identifikasi masalah ya, masalah sosial ya, membuat perencanaan ya, kemudian melakukan penetapan fokus dan tujuan ya, identifikasi kekuatan dan kelemahan ya, organisasi ya, kemudian selanjutnya analisis lingkungan mikro dan makro ya. Nah, langkah ini merupakan penentu ya, dimana rencana yang sudah kita buat di awal ya, ini tentunya akan dipengaruhi oleh dana ya. Jadi terlaksana atau tidaknya sebuah kegiatan biasanya ya terkait dengan masalah pendanaan ya. Nah, di sini di langkah ke-9 ini ada 4 pendekatan yang digunakan ya. Apa sih keempat kegiatan itu ya, keempat pendekatan itu ya. Namun sebelumnya di sini biasanya terkait dengan pendanaan ya. Dana biasanya dihitung ya berdasarkan jumlah atau kegiatan promosi yang hendak dilakukan ya. Menghitung besarnya biaya yang dibutuhkan setiap kali, bisa juga ya menghitung besarnya biaya atau dana yang dibutuhkan setiap kali melakukan kampanye ya. Nah, ada 4 pendekatan. Yang pertama ya, pendekatan yang pertama adalah ya the affordable method ya. Artinya di sini anggaran didasarkan pada apa yang telah disediakan ya, atau yang tersedia di dalam organisasi ya, dalam anggaran tahunan. Nah, atau pada apa yang telah dibelanjakan pada tahun-tahun sebelumnya ya. Sebagai contoh misalnya ya, di dalam organisasi ya, atau katakanlah di dalam dinas kesehatan ya, ataupun di dalam pusat kesehatan masyarakat ya, berapa sih besarnya anggaran yang dikeluarkan ya untuk melakukan upaya kampanye ya, atau promosi kesehatan terkait dengan pencegahan kehamilan pada remaja ya. Jadi besarnya dana ini ditentukan ya, atau dialokasikan berdasarkan anggaran yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, itu salah satu pendekatan yang bisa digunakan ya untuk menentukan perkiraan biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ya, menggunakan pendekatan kompetitif parity method ya. Di sini apa sih ya? Anggaran ditetapkan atau dipertimbangkan berdasarkan apa yang telah dikeluarkan oleh orang lain atau lembaga lain ataupun organisasi lain ya, untuk kegiatan yang serupa ya. Contoh misalnya ya, anggaran kampanye sosial ya, terkait dengan upaya mengurangi volume sampah ya, yang saat ini sudah menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya. Contoh misalnya dengan melihat ya, berapa anggaran ya yang dikeluarkan oleh organisasi lain ya, ataupun negara-negara lain ya, yang telah berhasil mengurangi sampah ya, misalnya dengan menggunakan media massa ya. Mungkin bahasa sederhananya kita bisa studi banding ya, melihat ke organisasi lain ya, ataupun negara lain ya,
seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk itu. Selanjutnya yang ketiga ya, pendekatan yang ketiga yaitu the objective and tax method ya. Apa sih di sini ya? Nah, di sini ya anggaran ditetapkan dengan meninjau sasaran spesifik dan sasaran terukur. Ya. Sasaran spesifik dan terukur ini maksudnya seberapa banyak sasaran yang akan dijadikan target kegiatan ya. Tentunya ini nanti akan mempengaruhi ya jumlah atau volume kegiatan yang berimbas pada besarnya jumlah dana. Kemudian yang B adalah mengidentifikasi tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Jadi berapa kali ya mungkin volume kegiatan ya, tugas dari masing-masing elemen atau unit ya yang berperan atau yang berfungsi di dalam kampanye sosial itu ya, seberapa banyak orang yang dilibatkan ya. Kemudian yang C adalah memperkirakan biaya yang terkait dengan pelaksanaan tugas ya, tadi masih hubungan dengan yang poin B ya, apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan berapa sih kira-kira biayanya. Misalnya contohnya untuk tadi kampanye ya pencegahan kehamilan pada remaja ya di dalam satu kecamatan ataupun kabupaten ya, berapa frekuensinya atau berapa sekolah yang akan dijadikan sasaran ya, apakah secara keseluruhan ya semua sekolah misalnya mulai dari SLTP sampai SMA ya, ataukah hanya di lokasi-lokasi tertentu ya yang dijadikan sebagai sasaran ya yang memiliki potensi masalah yang cukup besar ya. Kemudian diperkirakan berapa sih biaya untuk promosi itu ya, seperti pencetakan media misalkan berapa kali jumlah media yang digunakan untuk upaya promosi pencegahan kehamilan pada remaja. Selanjutnya terkait dengan biaya. Selanjutnya terkait dengan biaya ya, ada beberapa komponen ya yang mempengaruhi besarnya biaya di dalam kampanye sosial ataupun promosi sosial. Yang pertama adalah biaya yang terkait dengan produk ya. Ini dikaitkan dengan biaya untuk produksi atau membeli barang ya, dan upaya untuk mengembangkan atau meningkatkan layanan terkait ya yang diperlukan untuk mendukung perubahan perilaku ya, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya yang terkait dengan produk ya, di sini dikaitkan dengan misalnya pembelian barang ya dan upaya untuk mengembangkan atau meningkatkan layanan ya. Jadi pengadaan barang ya, membeli misalnya media ya ataupun peralatan ya yang digunakan di dalam melakukan kampanye sosial ataupun pemasaran sosial ya, ataupun upaya untuk mengembangkan itu ya dalam peningkatan layanan ya. Misalnya pembuatan prosedur ya ataupun pembuatan aplikasi ya untuk penyebaran informasi ya. Jadi selain menggunakan media konvensional misalnya media cetak ya, bisa juga menggunakan pesan-pesan atau informasi-informasi itu dikembangkan dengan menggunakan media sosial ya. Itu juga termasuk ke dalam biaya yang terkait dengan produk. Kemudian yang selanjutnya adalah
biaya yang terkait dengan harga ya. Di sini terkait dengan upaya ya pemasaran atau penghargaan ataupun insentif ya. Jadi komponen biaya ya ini akan mempengaruhi harga ya, harga jual ya, harga jual produk ya, karena adanya beberapa upaya yang dilakukan atau insentif yang diberikan ya oleh tim ya atau organisasi di dalam menyebarkan produk-produk sosial itu ya, termasuk jasa atau layanan yang diberikan ya berupa insentif ya kepada para tenaga ya yang berperan di dalam mempromosikan informasi-informasi atau pesan-pesan yang didistribusikan kepada masyarakat ataupun sasaran ya. Jadi kalau yang pertama itu untuk pengadaan produk ya ataupun jasa, kalau yang kedua terkait dengan penghargaan atau insentif ya, artinya ini terkait dengan bagaimana produk itu bisa sampai ke sasaran ya, tentunya akan melibatkan beberapa orang ya, baik dalam bentuk penghargaan ya atau biaya ya yang dikeluarkan ya, piagam ataupun sertifikat ya, ataupun bentuk kerjasama ya, fee ya terhadap institusi yang mau terlibat di dalam kampanye sosial itu. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan ya place related cost ya, biaya yang terkait dengan tempat atau tempat pemasaran produk ya. Nah ini tentunya untuk mendekatkan produk ya ke sasaran ya, ada kalau di dalam pemasaran komersial ya ada tempat ya, ada ruang-ruang yang digunakan untuk mendisplay ya, memasarkan atau memajang misalnya baju, pakaian ya, kendaraan atau alat-alat elektronik ya. Begitu juga dengan produk-produk sosial ya. Seperti kita lihat misalnya ya, pemasangan spanduk ya ataupun billboard ya, ataupun media tayang yang lain ya, itu juga tentunya akan memakan atau membutuhkan biaya ya. Nah ini juga perlu diperhitungkan, apakah misalnya biaya per hari ya atau per bulan atau hitungan waktu ya, durasi per menit misalnya, kalau misalnya iklan di televisi ya, atau kalau di media sosial itu seperti apa ya, misalkan biayanya itu juga tentunya harus diperhitungkan di dalam penentuan anggaran ya. Selanjutnya ya terkait dengan promosi ya. Nah, promotion related cost ya, biaya yang terkait dengan promosi, biaya yang terkait dengan pengembangan ya, produksi dan penyebaran informasi ya. Kalau tadi biaya sewanya misalnya untuk penempatan pesan informasi ya, informasi-informasi kesehatan. Kalau yang ini bagaimana pesan itu dikemas ya, diproduksi ya agar menarik ya, bagaimana pesan itu didistribusikan ya, bagaimana upaya yang dikembangkan atau strategi yang dikembangkan supaya mendapatkan respon daripada audiens atau sasaran potensial ya. Kalau misalnya di daerah pedesaan misalnya ya, ataupun misalkan di daerah perkotaan ya, tentunya upaya promosi yang dilakukan atau pengembangan informasi yang dilakukan akan berbeda ya, sesuai dengan karakteristik sasarannya ya. Begitu juga berdasarkan kelas, kalau kemarin itu ya berdasarkan kelas psikografi ya ataupun status sosial ekonomi, tentunya media-media yang digunakan juga harus media-media promosi ya, biaya promosi pengembangan itu juga harus sesuai dengan sasaran.
Kemudian yang selanjutnya di sini biaya yang terkait dengan evaluasi ya, evaluation related cost. Biaya terkait dengan evaluasi mencakup semua pengukuran yang direncanakan dan pelacakan survei. Jadi jangan lupa di dalam penyusunan anggaran, penyusunan penetapan besarnya biaya itu juga komponen evaluasi itu diperhitungkan juga ya, berapa eh, jumlah sasaran yang akan digunakan ya di dalam penentuan eh, evaluasi ini, keberhasilan program itu ya. Kemudian indikator yang digunakan ya, apakah menggunakan wawancara misalnya atau menggunakan uh, media sosial ya. Nah itu juga akan menentukan besarnya biaya yang akan digunakan. Nah itu beberapa pendekatan ya yang digunakan di dalam uh, penentuan besarnya biaya dalam pemasaran sosial. Kemudian untuk sumbernya sendiri di sini ya, sumber biaya bisa dari pemerintah maupun dari organisasi atau lembaga swasta ya, tergantung daripada jenis ya ataupun program kampanye sosial atau pemasaran sosial yang kita buat ya. Biasanya kalau pihak swasta ya ataupun kerjasama ya antara pemerintah dan swasta ya di dalam mengkampanyekan produk sosial ya, ada sponsor.